Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Amelia Pratiwi, bisa dipanggil Amel atau Lia. Aku dari PMR Wira SMA Negeri 1 Genteng. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan tentang donor darah sukarela. Materi yang akan kita bahas meliputi 1. Pengertian donor darah. 2. Fungsi darah. 3. Golongan darah. 4. Kategori donor darah. 5. Syarat donor darah. 6. Manfaat donor darah. 7. Tata cara transfusi darah. Dan 8. Peran PMR Wira. Apa sih donor darah itu? Darah adalah sebuah cairan yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Fungsi darah ada apa aja sih? Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Golongan darah itu ada berapa ya? Golongan darah terbagi menjadi 4, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Masing-masing golongan darah terbagi lagi menjadi 2, yaitu resus positif dan resus negatif. Kategori donor darah. Kategori golongan darah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darahnya itu disumbangkan. Yang kedua, donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Syarat donor darah. 1. Laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun. 2. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. 3. Berat badan minimal 45 kg. 4. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. 5. Tekanan darah sistolik 100-180 mm merkuri hidragirum dan diastolik 50-100 mm merkuri hidragirum. 6. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. 7. Bagi wanita yang sedang haid, hamil atau menyusui, tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Ingat, darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Apa aja sih manfaat donor darah? 1. Mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. 2. Kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. 3. Membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. 4. Dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. 5. Meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Tata cara transfusi darah. 1. Calon donor darah datang ke UTD PMI. 2. Calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. 3. Petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. 4.
Asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon pendonor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat dan aman. 5. Calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Ingat, setelah 2,5 sampai 3 bulan, datang kembali ke UTD untuk donor darah. Apa sih peran PMR Wira dalam mensosialisasikan donor darah di masa pandemi seperti sekarang? Mengadakan pendidikan dan latihan, sosialisasi dan edukasi donor darah, pendidikan remaja sebaya, penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui edukasi dan sosialisasi, gerakan peduli lingkungan dan kesehatan masyarakat, meliputi donor darah, kesehatan reproduksi, serta upaya-upaya pengembangan dan pemupukan jiwa relawan lainnya. Sekian video materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa donor darah ya ke UTD PMI terdekat. Karena setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.